Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Abdur. Di sini saya akan memaparkan metode awal yang saya gunakan dalam penelitian skripsi saya tentang perolehan sumber data, pemeriksaan dan penanganan missing value, juga pembagian data atau data splitting. Data yang saya gunakan dalam skripsi saya yaitu konsentrasi PM10 yang diperoleh dari DLH melalui SPKUA Kebonsari, SPKUA Kebonsari dan SPKUA Wonorejo pada periode Januari 2023 hingga Juni 2025. Kemudian ada data faktor meteorologi juga yang mencakup curah hujan, kelembapan rata-rata, kecepatan angin rata-rata, suhu rata-rata dalam Celcius, yang juga diperoleh dari BMKG dari Stasiun Meteorologi Perak 1 dengan periode waktu yang sama yaitu Januari 2023 hingga Juni 2025. Oke, kemudian pada slide ini ditunjukkan kondisi missing value pada data penelitian. Data PM10 yang digunakan berjumlah 1.824 data PM10 dari 2 SPKUA dengan persentase data hilang pada PM10 berjumlah 6,68%, sementara variabel meteorologi lainnya relatif kecil. Identifikasi missing value ini adalah tahap awal yang penting dalam pengolahan data. Jika dibiarkan, beberapa metode statistik dan machine learning tidak dapat memproses data yang mengandung nilai kosong. Dan mengapa dalam machine learning itu nggak bisa memproses nilai kosong? Apabila data tersebut merupakan data time series khususnya yang membutuhkan kontinuitas waktu seperti konsentrasi PM10 harian ini, maka nilai kosong dapat mengganggu pola musiman, pola tren, dan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini tidak digunakan satu penanganan missing value saja karena tidak terdapat metode tunggal yang selalu paling tepat untuk semua kondisi data, mengingat kondisi data PM10 ini bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, penggunaan lebih dari satu pendekatan diperlukan untuk meningkatkan keandalan hasil dan mengurangi ketergantungan pada satu metode tertentu. Di sini saya memilih dua metode, yaitu metode imputasi dengan MICE-RF dan eksklusi dengan listwise deletion. Metode imputasi digunakan dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah data dan mengisi nilai hilang dengan estimasi. Dengan metode ini, informasi yang terkandung di dalam data lain dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan nilai yang hilang, sehingga struktur dan pola data tetap terjaga. Pendekatan ini relevan untuk data time series karena dapat mempertahankan kontinuitas waktu dalam data. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang imputasi MICE-RF. Pada penelitian ini, data hilang pada variabel PM10 dilakukan dengan metode multiple imputation by chained equation atau MICE dengan model random forest. Metode ini dipilih karena mampu menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar variabel meteorologi. Di sini ada struktur data. Data yang digunakan terdiri dari konsentrasi PM10 dan faktor meteorologi yaitu suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan hujan. Data disusun ini secara harian sehingga setiap baris ini mewakili satu hari pengamatan. Oke, di sini saya mendefinisikan D sebagai struktur data. D ini artinya satu set data harian yang berisi PM10 dan faktor meteorologi. Dan T di sini menunjukkan indeks waktu, yaitu misal hari ke-1 hingga hari ke-365. Jadi untuk setiap hari T, saya punya nilai PM10 dan 4 variabel cuaca. Kemudian model imputasinya.
yaitu PM10 sama dengan fungsi F dari suhu, kelembapan, angin, angin dan curah hujan, ditambah error. Rumus ini menyatakan bahwa nilai PM10 dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan hujan. Oke, selanjutnya masuk ke data training. Di sini di-train sama dengan sekumpulan pasangan XT dan YT dengan syarat YT yaitu PM10T tidak sama dengan NA. Data training di sini ditulis sebagai di-train, berisi pasangan input dan output. XT ini adalah variabel input, yaitu suhu, kelembapan, angin, dan hujan. Dan YT di sini adalah target, yaitu PM10 yang nilainya tersedia. Jadi hanya data yang PM10-nya lengkap yang bisa digunakan untuk melatih model. Oke, kemudian masuk ke model imputasinya. PM10 topi dari X adalah nilai PM10 hasil prediksi atau imputasi. PM10 topi ini dari X sama dengan 1 per B, dikalikan dengan sigma B dari 1 sampai B, dari TB dari X. Nilai PM10 hasil prediksi sama dengan rata-rata dari semua prediksi pohon random forest. PM10 topi dari X ini adalah nilai PM10 hasil prediksi atau imputasi, dan tanda topi di sini menunjukkan bahwa nilai ini bukan nilai asli tetapi perkiraan model. Kemudian X adalah data input yang dimasukkan ke model, dan B di sini adalah jumlah pohon keputusan dalam random forest. Kemudian sigma artinya penjumlahan. B adalah indeks pohon yang di sini. B adalah indeks pohon. Kemudian T sub B di sini adalah hasil prediksi PM10 dari pohon keputusan ke B. Jadi setiap pohon memberikan satu nilai PM10 berdasarkan input cuaca yang sama. Oke, di sini misalkan saya memiliki 4 dataset konsentrasi PM10 dan faktor cuaca, yaitu suhu, kelembapan angin, dan hujan. Namun terdapat satu hari yang dimana konsentrasi PM10-nya itu NA. Tapi faktor meteorologi lain yaitu suhu, kelembapan, angin, dan hujan itu diketahui, yaitu suhunya 31, kelembapannya 80, anginnya 8, dan hujannya 0. Maka PM10 topi pada hari ketiga iterasi ke M sama dengan 1 per B dikalikan jumlah dari B sama dengan 1 kali B dari T sub B pada X sub 3. Di sini ini 3 ya, mohon maaf kurang jelas. Artinya PM10 hasil imputasi pada hari ketiga diperoleh dengan mengambil rata-rata hasil prediksi dari seluruh pohon keputusan. Di sini dituliskan mana X3 sama dengan suhu pada hari ketiga, kelembapan pada hari ketiga, angin pada hari ketiga, dan hujan pada hari ketiga. Dengan nilai berikut yaitu suhunya 31, kelembapannya 80, dan anginnya 8, serta hujannya 0. Oke, jadi di samping ini adalah contoh pohon iterasi untuk kasus di samping ini. Jadi proses imputasi nilai PM10 pada hari ketiga diawali dengan memasukkan data observasi X3 yang terdiri variabel suhu, suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan, yaitu 31, 80, 8, dan 0. Data yang sama kemudian diproses secara paralel oleh 3 pohon, T1, T2, dan T3, dan seterusnya. Ini dan seterusnya ya. Setiap pohon ini memiliki aturan atau rule atau evaluasi yang berbeda sehingga menghasilkan jalur evaluasi dan nilai prediksi yang bervariasi. Pada pohon T1, data X3
pertama kali dievaluasi pada node keputusan dengan kondisi suhu kurang dari 30 suhu kurang dari atau sama dengan 30. Karena suhu pada hari ketiga di sini bernilai 31, kondisi tersebut tidak terpenuhi sehingga proses langsung diarahkan ke lift A, di mana PM10 nilainya 52. Jadi matematikanya adalah PM10 dari ketiga pohon iterasi ke-1 bernilai 52. Selanjutnya pada pohon T2, data X3 ini dievaluasi pada node pertama dengan kondisi kecepatan angin kurang dari atau sama dengan 10. Nilai angin sebesar 8, di sini kan 8 ya, memenuhi kondisi tersebut sehingga evaluasi dilanjutkan ke node kedua dengan kondisi curah hujan sama dengan 0. Karena nilai hujan adalah 0, data diarahkan ke lift B yang menghasilkan estimasi PM10 sebesar 50. Nilai ini kemudian dicatat sebagai hasil prediksi dari pohon kedua, yaitu PM10 hari ketiga pohon kedua, yaitu nilainya 50. Begitu juga dengan pohon ketiga, dengan arah yang sama dengan pohon kedua. Oke, setelah seluruh pohon keputusan menghasilkan nilai prediksi ini kemudian diagregasi, kemudian adalah langkah selanjutnya adalah metode agregasi hasil prediksi, di mana nilai imputasi akhir pada hari ketiga diperoleh dengan menghitung rata-rata dari seluruh hasil prediksi pohon, yaitu 52 ditambah 50 ditambah 49 dibagi 3. Dengan demikian nilai 50,33 ditetapkan sebagai hasil imputasi konsentrasi PM10 pada hari ketiga berdasarkan pendekatan pohon keputusan. Jadi kapan kita tahu jumlah pohon itu sudah cukup dan kapan pohon berhenti bercabang? Jadi setiap pohon keputusan itu berhenti bercabang secara otomatis ketika tidak ada lagi pemisahan data yang meningkatkan kualitas prediksi. Jumlah pohon ini ditentukan di awal dan masing-masing pohon akan menghasilkan satu prediksi PM10. Setiap kali random forest ini dijalankan, semua prediksi dari pohon-pohon tersebut langsung dirata-rata untuk menghasilkan satu nilai PM10. Proses ini kemudian diulang dalam mice, dan si mice ini yang menentukan kapan proses berhenti, yaitu ketika imputasi antar iterasinya itu sudah stabil, udah nggak berubah lagi. Kalau dianalogikan, random forest itu seperti nanya ke banyak orang, lalu dirata-rata jawabannya. Sedangkan si mice ini yang bertugas bertanya ulang beberapa kali sampai jawaban itu konsisten. Gitu untuk imputasi. Oke, kemudian pada metode penanganan missing value yang kedua, saya menggunakan listwise deletion listwise deletion. Listwise deletion sendiri itu artinya kalau satu baris data ada nilai yang hilang, baris itu dihapus seluruhnya dan tidak dipakai dalam analisis. Jadi tidak ada pengisian, tidak ada prediksi, dan tidak ada imputasi. Dan listwise deletion ini layak digunakan apabila jumlah data yang hilang sedikit, data yang hilang terjadi secara acak, dan ukuran sampel masih cukup besar. Seperti ini contohnya. Oh ya, listwise deletion ini digunakan sebagai pembanding karena metode ini tidak melakukan pengisian data, sedangkan mice di random forest yang metode tadi digunakan untuk mempertahankan seluruh data dengan estimasi yang mempertimbangkan faktor metodologi. Dengan menggunakan dua metode ini, saya dapat melihat perbedaan hasil antara data yang diimputasi dan data yang hanya menggunakan observasi lengkap. Setelah data PM10 saya lengkapkan, langkah selanjutnya adalah membagi data atau data splitting. Tujuannya supaya model tidak hanya belajar, tapi juga diuji kemampuannya. Data dibagi menjadi data training dan data testing di masing-masing SPKUA. Data training digunakan untuk melatih metode,
atau model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kinerja model pada data yang tidak dilibatkan atau digunakan dalam pelatihan. Karena data ini bersifat runtut waktu, pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan hari. Data splitting dilakukan secara terpisah untuk dua pendekatan dan penanganan missing value yang tadi, yaitu imputasi dan eksklusi. Oke, pada pendekatan yang imputasi ini total data yang digunakan berjumlah 912 data, dan data ini dibagi menjadi 60% data training sebanyak 547 data, dan 40% sisanya sebagai data testing sebanyak 365 data. 60% data ini digunakan agar model memiliki cukup banyak contoh untuk mempelajari pola hubungan antara PM10 dan faktor meteorologi. Dan untuk 40%-nya ini dipilih agar evaluasi model cukup kuat dan bergantung pada sedikit data aja. Sedangkan untuk yang eksklusi ini jumlah datanya berkurang menjadi 851 data karena seluruh baris yang memiliki PM10 yang hilang itu dihapus. Dari data tersebut sebanyak 486 data digunakan sebagai data training dan 365 data terakhir atau 1 tahun terakhir digunakan sebagai data testing. Perbedaan jumlah data ini terjadi karena pada metode eksklusi, data yang memiliki missing value itu dihapus sehingga total menjadi lebih sedikit dibandingkan data imputasi. Pada metode eksklusi ini, proporsi data training nggak lagi mengikuti 60% dan 40% secara ketat karena keterbatasan jumlah data setelah penghapusan missing value. Oleh karena itu, 1 tahun terakhir dipertahankan sebagai data testing untuk menjaga konsistensi evaluasi dari kedua metode tersebut. Sekian untuk penjelasan metode awal saya di skripsi ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan metode selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bapak.